Oke, adik-adik, di sini masih di subbab bagian gaya magnet atau gaya Lorentz. Namun di sini yang akan kita pelajari adalah gaya magnet atau gaya Lorentz pada muatan bergerak. Jadi di sini objeknya adalah muatan yang sedang bergerak. Berbeda dengan subbab sebelum ini, subjeknya adalah kawat lurus ya, kawat lurus yang dialiri oleh arus. Nah, di sini rumus untuk gaya magnet atau gaya Lorentz pada muatan bergerak, rumusnya adalah F sama dengan B V sin theta. Trik praktisnya adalah foto bokaf sinta. Jadi pada materi sebelumnya ini kan pakainya Faisal bilang cinta. Kalau di sini pakainya foto bokaf sinta. Aturan tangan kanan untuk gaya Lorentz pada muatan bergerak, kita gunakan ibu jari untuk menunjukkan arah gerak muatan. Jadi jempol atau ibu jari di sini menunjukkan V. Kemudian arah jari telunjuk atau 4 jari yang lain di sini ya, ada 4 jari. Ini menunjukkan arah medan magnet. Tangannya dibuka ya, Dek ya. Kemudian jika muatan yang mengalir atau yang bergerak adalah muatan positif, maka gaya Lorentz-nya ditunjukkan oleh telapak. Ini kalau muatannya positif. Telapak tangan. Kemudian ditunjukkan oleh punggung tangan. Ini kalau yang bergerak muatannya negatif. Seperti itu. Kemudian jika muatan tersebut mengalir pada atau bergerak ya pada daerah dengan medan magnet, ia akan mengalami 3 kemungkinan yang berkaitan dengan lintasannya. Kemungkinan yang pertama, jika V atau gerak si partikel atau muatan ini sejajar dengan B. Ilustrasinya B-nya misalkan nih ke kanan B-nya. Kemudian si partikel bergeraknya ke kanan. Adik-adik bisa lihat di sini sudut antara B dan V tetanya sama dengan 0. Padahal rumus dari F tadi adalah foto bokaf sinta. Ketika nilai sin theta sin 0 itu kan 0 ya Dek ya. Berarti nanti gayanya ketika dikalikan 0, F jadi sama dengan 0. Akibatnya partikel ini akan tetap bergerak lurus karena dia tidak mendapat gaya. Selanjutnya, ketika V membentuk sudut bukan sama dengan 0, bisa sama dengan 90 derajat dan 180 derajat terhadap B. Jadi sudutnya itu bukan 0, bukan 90 derajat, bukan 180, melainkan sudutnya ini di antara 0 sampai 90 bisa 45, bisa 60, kemudian bisa juga antara 90 sampai 180, bisa 120 dan lain sebagainya. Yang penting nanti nilai dari sinusnya itu bukan 0, bukan pula 1. Seperti itu ya Dek ya. Maka partikel akan bergerak dengan lintasan helix atau spiral. Nanti bentuknya seperti ini Dek. Nah, helix atau spiral atau bisa juga disebut dengan solenoidal karena bentuknya seperti solenoida. Selanjutnya, kemungkinan yang terakhir adalah V tegak lurus dengan B. Tegak lurus berarti nanti tetanya sama dengan 90 derajat. Maka partikel akan bergerak melingkar dengan jari-jari, R sama dengan MV per BQ. Kok bisa ini ya Dek ya bergerak melingkar? Kita lihat ilustrasinya. Saya tinjau dari yang muatan positif terlebih dahulu. Ketika partikel ini bergerak melewati daerah dengan medan magnet, awalnya dia punya kecepatan ke atas ya Dek ya, ke atas. Maka B-nya masuk ya, B-nya kita gunakan 4 jari, V-nya ke atas, berarti ibu jarinya ke atas ya Dek ya, 4 jarinya masuk. Maka dengan kita melihat tangan kanan, ini telapaknya kan mengarah ke kiri, berarti nanti gayanya arahnya ke kiri. Nah, ketika partikel sedang bergerak ke atas, tiba-tiba dapat dorongan ke kiri, maka ya geraknya akan belok seperti ini. Sampai di sini sama V-nya ke sebelah sana, B-nya masuk, maka dapat gaya ke masuk gini ya Dek ya, masuk ke pusat seolah-olah pusatnya di sini. Nanti dia gerak lagi sampai sini, V-nya masih ke kiri, kemudian dapat gaya ke bawah, maka dia belok. Nah, pada akhirnya dia akan bergerak lintasannya melingkar, arahnya berlawanan arah jarum jam. Ini untuk muatan yang positif.
Sebaliknya untuk muatan negatif, karena negatif ini pakainya punggung tangan ya Dek ya. Ini misalkan awalnya dia arahnya sedang ke atas, kemudian dia dapat B-nya, medannya masuk, berarti gayanya ke kanan. Maka dia akan belok ke kanan seperti ini sampai sini. Dapat medan lagi, arahnya masuk, maka dapat gaya. Arahnya seperti ini, seolah menuju pusat. Seperti itu dan seterusnya. Maka nanti lama-lama ia akan bergerak melingkar dan arahnya searah dengan jarum jam. Seperti itu. Nah, searah jarum jam, arahnya ini tegak lurus dengan B. Jadi misalkan B-nya ke sebelah sana, maka muternya seperti ini ya Dek ya, ini muternya. Oke, ini adalah arah dari partikel yang bergerak dalam medan magnet. Kalau tegak lurus. Kalau sudutnya tidak tegak lurus tapi bukan nol, maka yang terbentuk lintasannya berupa spiral. Contoh soal ke-9 dari SNMPTN tahun 2009. Diketahui ada sebuah partikel bermuatan bergerak sejajar medan magnet. Gaya magnet yang bekerja pada partikel bernilai maksimum. Langsung saja saya bahas. Di sini maksimum atau tidaknya sangat tergantung dari nilai sudut antara B dengan V. Karena rumus dari gaya untuk partikel yang bergerak dalam medan magnet ini tadi adalah foto Bokaf Sinta. Nah, di sini nilai sin kisarannya antara 0 sampai dengan 1. Jadi maksimum atau tidaknya sangat tergantung dari nilai sin. Seperti ini. Jadi pernyataan ini kurang tepat ya Dek ya, karena kurang lengkap. Selanjutnya, besar gaya magnet yang bekerja pada partikel bermuatan tergantung pada arah dan besar gaya magnet. Benar ini ya sebabnya. Maaf tadi ini maksudnya salah Dek ya, kurang lengkap. Berarti pernyataannya salah, kemudian sebabnya benar, berarti kita pilih opsi yang D. Contoh soal yang ke-10 dari SNMPTN tahun 2012, ada sebuah muatan listrik besarnya positif 0,2 kolom. Diketahui Q-nya sama dengan 0,2. Gerak dengan kecepatan 20, arah V-nya ini ke utara. Ini ya, arah V-nya ke utara, memasuki medan magnet. Medan magnet B sama dengan 0,2 Tesla. Arahnya ke timur. Ini adalah B-nya ke timur ya Dek ya, utara, yang sebelah sana timur. Besar dan arah gaya magnet yang dialami muatan tersebut adalah yang ditanyakan F. Saya gunakan foto Bokaf Sinta. Karena arah utara dengan timur ini sudutnya adalah 90 derajat. Berarti nanti tetanya saya pakai 90 derajat. Berarti nanti di sini sinnya adalah 1. Jadi F sama dengan 0,2 dikalikan dengan 0,2, V-nya 20 dikalikan sin tetanya 1. Hasilnya adalah 0,8 Newton. Untuk arahnya dengan aturan tangan kanan ya Dek ya. Ibu jari menunjukkan arah V, 4 jari yang lain menunjukkan arah B. Berarti nanti sesuai dengan bentuk tangan ini ya Dek ya, maka F-nya arahnya ke sana Dek. Kalau ke sana berarti masuk ya Dek ya, masuk bidang gambar. Pilihan yang sesuai yang D. Induksi elektromagnet. Jadi ini adalah materi terakhir di bagian magnet. Induksi elektromagnet ini adalah proses kebalikan dari elektromagnet. Seperti yang Adik ketahui bahwa elektromagnet ini adalah suatu proses membuat magnet dengan bantuan arus listrik searah. Jadi nanti teknisnya Adik bisa gunakan besi atau logam, kemudian logamnya ini dililiti oleh kawat, kemudian dihubungkan dengan sumber arus arah, maka nanti akan timbul sifat kemagnetan pada besi atau logam yang dililiti oleh kawat tadi. Jadi adalah proses mengubah dari listrik, ya, energi listrik menjadi magnet. Nah, untuk induksi elektromagnet ini adalah proses sebaliknya. Dari magnet ini akan kita ubah menjadi listrik.
Jadi, definisi dari induksi elektromagnet adalah gejala terjadinya arus listrik dalam suatu penghantar akibat adanya perubahan medan magnet di sekitar kawat penghantar. Jadi nanti agar pada penghantar ini timbul arus listrik, maka medan magnet ini harus digerakkan agar terjadi perubahan besar medan magnetnya. Nah, sebelum kita ke sana, kita pelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan flux magnet. Flux magnet ini adalah banyaknya jumlah garis gaya magnet yang menembus permukaan bidang tiap satuan luas secara tegak lurus. Jadi, rumus untuk flux magnet yaitu BA dikalikan dengan cos theta. Flux lambangnya seperti ini. Itu satuannya adalah Weber, kemudian B adalah induksi magnet, satuannya Tesla atau Weber per meter persegi. A adalah luas permukaan bidang, kemudian theta ini adalah sudut yang dibentuk antara arah B dengan garis normal. Nah, seperti yang ada diketahui bahwa garis normal ini adalah garis yang selalu tegak lurus dengan bidang. B-nya ke sana, semisal B-nya ke sana, maka ini adalah tetanya. Adik bisa bayangkan ketika ini adalah bidang. Nah, ini adalah garis normalnya. Garis normal. Nah, ketika yang menembus arahnya sejajar seperti ini, berarti tetanya ini 0. Ketika teta 0, maka yang terjadi fluksnya akan maksimum. Karena nilai cos 0 adalah 1. Jadi flux maksimal itu cuman B dikalikan A aja. Cosnya nilainya 1. Kemudian ketika ini adalah bidang, kemudian ini normalnya. Namun yang terjadi ketika B-nya ini mengalirnya sejajar dengan bidang atau tegak lurus garis normal, maka kan tetanya ini sama dengan 90 derajat. Maka yang terjadi fluksnya akan minimum, yaitu sama dengan 0. Kalau adik bayangkan, kalau bentuknya seperti ini, kan tidak ada flux ya, tidak ada garis gaya yang menembus bidang, makanya di sini fluksnya 0. Kalau yang maksimal tadi ini kan tegak lurus, maka memang benar ada flux magnetnya yang menembus bidang. Selanjutnya ada hukum Faraday. Hukum Faraday ini membuktikan bahwa ada hubungan antara GGL induksi dengan kecepatan perubahan flux magnet. Nah, percobaan Faraday adalah sebagai berikut. Jadi, ini ada seseorang ya, dia mencoba menggerakkan magnet di sekitar kumparan. Nah, ketika magnetnya ini digerakkan keluar, utaranya ini digerakkan keluar, maka seolah-olah di sini ujung kumparan ini seolah-olah ingin mempertahankan. Jadi ini intinya seperti mode bertahan. Jadi ketika di sini utara, dia akan menjadi selatan karena ingin mempertahankan kutub ini dekat. Sebaliknya, ketika utaranya ini digerakkan mendekat, yang terjadi di sini adalah kutub utara. Itu ya, nanti akan timbul di sini kutub utara. Jadi dia juga bertahan karena dia tidak ingin si utara ini mendekat. Seperti itu. Jadi kalau didekatkan, ia malah seolah-olah tolak menolak. Namun kalau dijauhkan, maka dia seolah-olah menarik. Nah, ini kan tadi utara ya, sekarang yang selatan nih. Ketika selatan digerakkan keluar, maka ini jadi kutub utara, itu ya, menarik. Kemudian ketika selatannya ini mendekat, maka di sini yang timbul adalah selatan. Seperti itu. Kemudian untuk mengetahui arah arusnya, ini ke kanan atau ke kiri, kita gunakan aturan tangan kanan. Untuk induksi elektromagnet pada percobaan Faraday, jempol ini menunjukkan utara, kemudian 4 jari ini menunjukkan arah arus. Jadi kalau utaranya di sebelah sini, maka arusnya ke bawah ya, nanti kita mengalir saja. Yang terbentuk maka di sini galvanometer arahnya ke kanan. Galvanometer ini adalah suatu alat yang fungsinya untuk mengetahui ada tidaknya arus yang mengalir. Jadi tidak untuk mengukur besarnya kuat arus, namun hanya mengetahui ada tidaknya arus yang mengalir. Kalau galvanonya ini menyimpang ke kanan, berarti arusnya ke kanan. Kalau ke kiri, berarti nanti arusnya ke kiri. Kalau dia diam, berarti tidak ada arus yang mengalir. Saya lanjutkan gambar yang sebelah kanan. Ini utaranya ada di sebelah kiri, berarti arusnya ke atas. Setelah ke atas turun, maka ia akan mendorong galvanonya ke kiri. Jadi arusnya ke kiri. Kemudian untuk gambar yang kiri bawah ini
utaranya sebelah kiri ya dek ya, berarti arusnya ke atas dengan aturan tangan kanan, maka kita alirkan, maka si galvanonya akan terdorong ke kiri. Terakhir, gambar yang kanan bawah, utaranya sebelah kanan, arusnya ke bawah, maka ia akan mendorong galvanonya ke kanan. Kesimpulan dari percobaan Faraday adalah saat magnet bergerak, jarum galvanometer ini terlihat menyimpang dari kedudukan seimbangnya. Artinya, pada kumparan terjadi perubahan arus karena galvano ini adalah alat untuk menunjukkan ada tidaknya arus. Ketika jarum galvanometer ini menyimpang, artinya pada kumparan terjadi arus listrik. Kemudian berdasarkan percobaan Faraday diketahui bahwa besarnya GGL induksi yang timbul antara ujung kumparan sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnet yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Jadi, adik-adik yang belum tahu GGL induksi ini adalah sumber tegangan yang ditimbulkan oleh adanya perubahan flux magnet. Semakin besar flux magnet atau semakin besar pergerakan magnet tadi, maka nanti GGL induksinya akan semakin besar karena E ini sebanding dengan perubahan flux per waktu. Oke, rumusnya E sama dengan min N delta flux per delta T, atau E sama dengan min N turunan flux terhadap waktu. Adik-adik bisa gunakan kedua rumus ini, namun adik-adik sesuaikan dengan variabel yang diketahui oleh soal. Ketika soal itu berupa ada flux 1, flux 2, maka gunakan persamaan yang pertama ini. Namun jika diketahui persamaan flux, maka gunakan persamaan yang kedua. Oke. Contoh soal ke-11 dari UGM tahun 2018. Suatu loop kawat berbentuk persegi 4 dengan panjang sisi 0,3 meter ditembus tegak lurus oleh medan magnet luar yaitu 0,3 Tesla. Jika medan magnetik berubah arah dalam 1,5 detik dan bersalinan menjadi 0,2 Tesla, maka rata-rata GGL induksi dalam loop kawat tersebut adalah, jadi di sini diketahui sisi sebesar 0,3 meter. Nah, kemudian di sini bentuknya persegi 4, jadi luas penampangnya adalah sisi kuadrat atau 0,3 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2 meter. Medan magnetnya mula-mula adalah 0,3 Tesla. Kemudian berubah arah. Karena berubah arah, di sini saya tambahkan minus. Artinya arahnya berlawanan dengan 0,3 tadi. Berubah dalam waktu 1,5 detik. Yang ditanyakan berapa rata-rata GGL induksi. Karena diketahui di sini ada B1 dan juga B2, maka E-nya saya gunakan rumus yang ada selisihnya yaitu min N dikalikan delta flux per delta T. Kemudian fluxnya ini saya jabarkan menjadi B kali A. Jadi E sama dengan min N dikalikan A-nya saya keluarkan. Di sini saya ubah menjadi delta B per delta T. E sama dengan min N, kemudian B-nya saya jabarkan lagi menjadi B2 dikurangi dengan B1 dibagi dengan delta T. E sama dengan min, N-nya adalah 1 ya dek ya. Karena di sini diketahui suatu loop kawat, jadi N-nya adalah 1. Kemudian luasnya adalah 9 kali 10 pangkat min 2. B2-nya adalah min 0,2 dikurangi B1-nya 0,3. Dibagi delta T-nya adalah 1,5. E sama dengan min 9 kali 10 pangkat min 2 dikali 0,5 negatif dibagi dengan 1,5. Saya coret di sini 9 dibagi dengan 1,5 hasilnya adalah 6. Kemudian 6 dikalikan dengan 0,5 hasilnya adalah 3. Jadi E sama dengan min kali min jadi plus ya dek ya. Di sini E jadi sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2. Satunya adalah volt. Kalau diubah ke milivolt maka menjadi 30 milivolt. Jadi opsi yang sesuai adalah yang A.